Teman-teman, saya Adnan Raharja. Pagi ini bersama dengan tamu dari UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Ada dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama saya sapa ada Bu Nurbaiti Maulidina Effendi SKM sebagai Koordinator Pelayanan Promosi Kesehatan. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Mas Adnan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, ini cerah sekali cuaca pagi ini. Iya. Ya moga-moga nanti juga ada obrolan yang menarik ya hari ini ya. Iya, Tentu tentunya. tentang kesehatan masyarakat. Kemudian juga selamat pagi ada Bu Dian Triliana AMD-Cup, Koordinator Pelayanan Penyakit Tidak Menular. Bu Dian, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ana. Suaranya agak kecil Bu ya, mungkin ya bisa lebih didekatkan saja nggak apa-apa. Mic-nya. Selamat pagi Mas Adnan. Nah begitu. Oke. Hari ini saya bersama dengan tim dari UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Mungkin teman-teman ada yang bingung, yang Kota Selatan yang mana begitu ya. Ini yang mana? Ngeronggo ya Bu ya? Iya Mas, Puskesmas Ngeronggo nama pekennya atau Iya. Puskesmas Bence biasanya. Oh orang iya bilang. iya. Ini yang populer di masyarakat begitu ya? Iya seperti itu Mas. Tapi secara resmi nomenklaturnya UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan begitu ya? Iya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pelayanan dan inovasi puskesmas teman-teman. Ini merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Semacam rujukan pertama begitu ya Bu ya. Kalau ada apa-apa, situasi yang emergensi, nah puskesmas mengambil peranan penting. Kira-kira bisa dijelaskan dulu ke Bu Dina saya sekarang ya. Ya. Puskesmas Wilayah Selatan, seperti apa Bu? Iya, jadi Puskesmas Kota Wilayah Selatan atau kita biasanya tuh nyebutnya Puskesmas Kowilsel Mas Adnan. Jadi Puskesmas Kota Wilayah Selatan itu merupakan salah satu puskesmas rawat jalan di Kota Kediri. Ada 9 puskesmas, salah satunya Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Ini terletak di Jalan Kapten Tendian nomor 156 Ngeronggo, Kota Kediri. Ya. Nah, di tahun profil sedikit ya Mas Adnan ya, di tahun 2023 ini kita ada kepala keluarga kakak itu sekitar 9.900. Lalu kita juga memiliki 4 wilayah kerja di Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Antara lain ada Kelurahan Kaliombo, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Ngeronggo, dan yang terakhir ada Kelurahan Manis Renggo. Nah, selain itu kita juga memiliki beberapa UKBM. UKBM itu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Antara lain ada Posyandu Balita, lalu juga ada Posyandu PTM, Posyandu Penyakit Tidak Menular. Ada juga kita Poskestren dan ada Poskeskel, Pos Kesehatan Kelurahan. Sepertinya programnya ini belum begitu dikenal masyarakat luas ya. Sebagian diantaranya agak asing istilahnya poskeskel seperti apa. Iya. Kemudian juga poskestren seperti apa, mungkin bisa dijelaskan juga Bu. Iya, jadi kalau UKBM itu memang dari, oleh, dan untuk masyarakat ya. Dan itu kita mungkin lebih familiar Posyandu Balita, pasti sudah tidak asing lagi. Ya. Posyandu PTM itu biasanya kalau dulu itu kita menyebutnya Posyandu Lansia. Oh. Iya, Posyandu Lansia. Nah, kalau sekarang Posyandu PTM, kenapa? Karena kalau dulu mungkin yang dilayani hanya lansia, sekarang usia produktif juga sudah bisa kita layani. Jadi mulai usia 15 tahun ke atas. Oh. Iya, di Posyandu PTM itu. Iya. Nah, kalau Poskestren itu adalah pos kesehatan pondok pesantren. Karena kebetulan di wilayah kerja Puskesmas Kota Wilayah Selatan itu ada beberapa pondok pesantren. Nah, salah satunya ada Poskestren ini. Nah, kalau Poskeskel itu adalah pos kesehatan kelurahan. Tempatnya itu juga miliknya kelurahan. Itu artinya bisa diakses seluruh masyarakat di kelurahan tersebut? Bisa, dan yang menjadi petugasnya itu juga masyarakat di situ. Kalau kita biasanya menyebutnya kader. Oh Iya. gitu. Kalau di kelurahan ada sebagian puskesmas pembantu itu sebenarnya apa sih Bu? Kalau puskesmas pembantu itu merupakan salah satu pelayanan yang ada di puskesmas. Jadi pelayanan di puskesmas itu kita ada UKP, upaya kesehatan perorangan. Itu biasanya seperti ruang pemeriksaan umum. Itu itu pelayanan di dalam gedung kalau UKP. Lalu kita juga ada UKM, upaya kesehatan masyarakat. Itu antara lain ada pelayanan promosi kesehatan, lalu juga ada pelayanan kesehatan lingkungan. Nah, selain itu kita juga ada pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya itu tadi puskesmas pembantu. Oke. Ya, itu tadi. Jadi kita di masing-masing kelurahan wilayah kerja kita juga punya puskesmas pembantu. Ya. Tujuannya itu tadi untuk mendekatkan sasaran. Jadi sasaran tidak
bisa ke puskesmas induk maupun ke puskesmas pembantu itu tadi. Kalau masyarakat membutuhkan layanan kesehatan di puskesmas, bagaimana cara prosedur untuk bisa mendapatkan itu? Mulai daftarnya, kemudian sampai dilayani, kira-kira seperti apa, Bu? Ya, jadi puskesmas buka setiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk jam pendaftarannya Senin sampai Kamis itu jam 7:30 sampai jam 11:30. Kalau hari Jumat mulai jam 7 sampai jam 9. Sementara hari Sabtu pendaftarannya kita buka mulai jam 7:30 sampai jam 9 pagi. Nah, untuk alur pendaftarnya sendiri, jadi masyarakat bisa langsung datang ke puskesmas langsung dengan membawa kartu identitas. Kalau misalkan sudah pernah ke puskesmas berarti cukup dibawa kartu berobatnya saja. Oh iya. Nggak bayar ya, Bu ya? Ya. Ini menarik teman-teman. Kalau Anda punya keluhan penyakit atau mungkin sakit ya, demam, flu misalnya yang paling gampang ya masyarakat, gak usah jauh-jauh, puskesmas ada di dekat rumah kita ya. Iya, dan perlu diketahui Mas Adnan, puskesmas itu tidak hanya untuk masyarakat yang sakit, tapi juga untuk masyarakat yang sehat. Jadi semua masyarakat itu bisa mengakses pelayanan yang ada di puskesmas. Misalnya apa, Bu? Misalkan tadi kan di upaya kesehatan masyarakat itu kita punya pelayanan promosi kesehatan. Nah, namanya pelayanan promosi kesehatan itu kan untuk masyarakat yang sehat, gitu. Jadi kita itu ada media sosialnya nih Mas Adnan. Jadi kita di situ tuh sering share informasi tentang kesehatan, cara mencegah penyakit atau tentang jadi masyarakat edukasi terkait kesehatan. Jadi masyarakat yang sehat pun bisa mendapatkan pelayanan di puskesmas. Menarik teman-teman. Kalau Anda ingin bergabung juga monggo, ada 2 narasumber yang siap menjawab pertanyaan Anda. Telepon dan WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000, masih di Publik Interaktif bersama UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Kita sekarang ke gatekeeper dulu, ayo. Pak Gatot Indro Cahyono, perjalanan dari Tulungagung menuju ke arah Bandara Juanda lewat jalur tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Tadi melihat ada evakuasi insiden lalu lintas di kilometer 679 dari arah Surabaya menuju Kertosono, jadi dari arah berlawanan. Minta informasi apakah insiden lalu lintas tersebut antara apa dengan apa. Tadi saya dapat informasi dari teman-teman di Senkomtol Jombang Mojokerto, insiden lalu lintas antara bis dengan truk. 1 korban meninggal dunia, tapi masih belum dapat data dan juga kronologi detail. Saya masih komunikasikan lebih lanjut juga dengan teman-teman kepolisian. Dari Pak Iqbal, perjalanan Gurah tujuan ke arah Malang sudah masuk di wilayah Kasembon, lancar 2 arah. Oke, Ika. Pak Budi, di pesantren Kota Kediri, mohon informasi untuk penanganan awal penyakit jantung itu bagaimana prosedurnya jika ke puskesmas. Bisakah minta rujukan atau seperti apa? Oke. Kita akan bahas sesaat lagi teman-teman, masih di Publik Interaktif bersama UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Radio Andika, informasi dan solusi. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7 Radio Andika. Kita masih ada di Publik Interaktif bersama UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan, teman-teman. Anda bisa mengikuti perbincangan ini lewat live streaming di Andika TV yang tayang di Facebook AG243.
Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar juga. Masih bersama narasumber Bu Nur Baiti Maulidina Effendi SKM, Koordinator Pelayanan Promosi Kesehatan. Kemudian ada Bu Dian Triliana AMD, Koordinator Pelayanan Penyakit dan Penyakit Tidak Menular, yang hadir di studio Radio Andika pagi ini. Tadi ada pertanyaan dari Pak Budi di pesantren Kediri tentang penanganan awal penyakit jantung kalau ke puskesmas. Ini seperti apa Bu Dian? Monggo ditanggapi. Iya. Terima kasih Mas Adnan. Jadi untuk kasus jantung, Ya. penanganannya bila mana dia sudah mengetahui sakit jantung, artinya yang bersangkutan sudah tahu ya. Ya, Nah. sudah diagnosis itu ya, Ya. sebelumnya. Jadi untuk program layanan saat ini di puskesmas itu mengikuti dari kebijakan pemerintah ya. Kalau dia sudah didiagnosa atau tahu sakit jantung, berarti dia harus menggunakan Vaskes 1-nya istilahnya. Vaskes 1 atau FKTP 1 sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat yang bersangkutan. Ya. Jadi FKTP 1 ini bisa di puskesmas, dokter keluarga, atau klinik. Jadi setiap pasien berbeda sesuai masing-masing. Nah, itu untuk alurnya yang bersangkutan harus datang ke Vaskes tingkat 1-nya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke. Atau kalau ada riwayat bisa disampaikan ke Vaskes 1-nya tersebut bahwa saya pernah sakit seperti ini, didiagnosa seperti ini, lalu pengobatan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya bila mana itu sudah di luar ranah puskesmas atau FKTP 1, maka FKTP 1 akan melakukan rujukan tingkat lanjut. Kalau misalnya butuh tindakan lebih lanjut gitu ya. Leres. Iya. Akan dirujuk ke Vaskes di atasnya. Iya. Oke. Seperti itu Mas Adnan. Oke. Kalau di Puskesmas Benci atau Ngronggo, Puskesmas Kota Wilayah Selatan sendiri, Bu, sebenarnya program-program yang seperti apa yang sekarang ini dijalankan, atau mungkin ada semacam unggulan lah begitu kira-kira berkaitan dengan pelayanan kesehatan semacam ini, Bu? Oke, Mas Adnan, kita punya program ya. Jadi untuk layanan penyakit tidak menular, karena jantung ini salah satunya termasuk dari penyakit tidak menular. PTM ya, penyakit PTM, tidak menular. betul. Oke. PTM yang dikenal masyarakat PTM. Jadi kita punya layanan es degan di sini. Hah? Es degan? Iya Mas, es degan. Maksudnya gimana ini? Es degan seger, Minum cocok seger-seger. ini panas-panas gitu. Iya, seperti cuaca ini ya. sekarang ini cocok sekali minum es degan ini. Bisa disebutkan atau dijelaskan es degan yang dimaksud itu apa, Bu? Ya. Es degan ini kepanjangan dari Gerakan Masyarakat Sadar Kesehatan dengan Screening Penyakit Tidak Menular Sejak Dini. Wah, iya. Akronimnya keren ini. Maksudnya seperti apa, Bu, itu? Jadi memang dari program pemerintah itu mengharap partisipasi masyarakat untuk aktif ya. Bukan kita sudah ada keluhan datang ke layanan kesehatan baru mendapat penata laksanaan lebih lanjut ya. Nah, itu artinya apa? Sudah Terlambat ya? terlambat ya. Oke, Kalaupun oke. nanti kita bisa melakukan tidak optimal istilahnya. Nah, beda dengan mereka yang sejak dini sehat, sudah rutin periksa, sudah rutin deteksi dini, dia akan lebih bagus hasilnya bila mana ditemukan. Artinya kasusnya ditemukan sedini mungkin, artinya belum sampai komplikasi terutama. Itu yang betul. menjadi harapan kita petugas, juga menjadi program pemerintah ya terutama ya. Bisa Saat dicegah ini- resiko yang lebih serius ya? seperti itu. Jadi kasus penyakit seperti yang disampaikan tadi, sakit jantung. Sakit jantung itu tidak terjadi tiba-tiba ya istilahnya, tapi ada tahapan istilahnya. Ada tahapan, dan tahapan ini bisa gejalanya muncul, bisa juga gejalanya tidak dirasakan oleh si pasien. Nah, kondisi seperti ini kalau sudah muncul sakit, tidak ada keluhan, ini kadang-kadang kita pernah mendengar ya orang bilang tiba-tiba serangan jantung seperti itu. Betul. Nah,
kasus seperti ini tidak jarang kita dapati juga ya, termasuk kasus seperti artis Haji Masahid ya dulu waktu habis bermain futsal, kemudian ada berita duka. Nah, kasus seperti ini sebenarnya bisa kita cegah ya, dan ini melibatkan peran serta aktif dari masyarakat, terutama sejak sehat. Nah, kebetulan program pemerintah ini ada dimulai umur 15 tahun. Usia produktif sudah bisa Iya, mulai 15 memeriksakan tahun, secara rutin ya Bu ya. Iya. Oh iya. Ini ada di mana sebenarnya yang tadi sebenarnya Posyandu PTM ya? Sebenarnya bisa diakses di mana sih Bu? Di kelurahan masing-masing ada ya? Bisa. Jadi bentuk layanan deteksi dini usia produktif ini bisa diakses dimanapun. Mau datang ke puskesmas, tidak harus sakit ya, tadi disampaikan oleh Bu Dina. Dalam kondisi sehat, datang ke puskesmas dengan melakukan deteksi dini, bisa kita ikut layanan PTM seperti ini. Terus bisa kita kerjakan atau kita dapatkan di Posyandu juga bisa. Bahkan ini merupakan bagian dari SPM ya istilahnya, standar pelayanan minimal pemerintah kota. Ini termasuk rapotnya kota istilahnya. Jadi pemerintah kota sendiri mengusahakan layanan ini supaya 100% warga Kota Kediri mendapat pelayanan ini. Jadi saya pun mengharap, besar harapan saya ya dalam hal ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Semoga dengan kesempatan ini warga Kota Kediri lebih proaktif lagi, karena menyadari bahwa ada hak dalam kutip yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah penyakit tidak menular. Jadi sejak usia 15 tahun kita bisa melakukan deteksi dini dengan datang periksa ke puskesmas, ke posyandu, atau ke layanan kesehatan setempat dengan melakukan deteksi PTM, deteksi penyakit tidak menular ini. Jadi ada serangkaian tahapan nanti yang bisa dilakukan. Kelihatannya sederhana, tetapi dengan kegiatan ini kita bisa mengetahui sedini mungkin penyakit tidak menular. Karena kadang ada orang yang tensinya 120, 180 per 100 gitu. Ditanya ada keluhan? Tidak. Nah, itu baru diperiksa, loh kok sekian? Padahal saya tidak pernah ada keluhan. Nah, seperti ini itu yang justru bahaya ya. Iya. Ini sebenarnya karena memang si pasien atau masyarakat ini tidak tidak aware, tidak peduli terhadap kesehatannya sendiri, atau apa sebenarnya Bu? Sebenarnya banyak faktor ya. Memang satu, pengetahuan menjadi faktor yang penting dalam hal ini. Dengan tahu, masyarakat akan bergerak ya, akan melakukan satu kegiatan di mana untuk mencegah, untuk melakukan ini. Tapi di sisi lain, ada kadang-kadang orang tahu tetapi ada keterbatasan. Misal nyun sewu, karena pekerjaannya jamnya berbatas ya. Mulai pagi sampai malam dia bekerja. Dia merasakan gejala atau ada yang tidak normal tubuh saya. Mau periksa akan izin, akan dan lain sebagainya. Tidak memungkinkan. Jadi akhirnya dia menahan. Itu bagi pekerja ya, atau yang terikat dalam suatu institusi. Tapi ada juga yang mereka terikat karena memang termasuk tipe-tipe orang pekerja ini ya. Pekerja keras itu, jadi dia merasa cuman gini aja, diabaikan saja. Iya, seperti itu. Ketika ada hal mungkin di dada mulai terasa ada keluhan, kok nyeri sedikit, gak apa-apa, kemarin cuma gini minum ini sudah selesai, seperti itu. Padahal ini salah satu hal-hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Cuma mereka karena keterbatasan ya, mohon maklum, harap maklum, terutama mereka kaum awam kesehatan, seperti itu. Akhirnya terakumulasi menjadi serius baru ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Itu ya yang terjadi ya. Kembali ke SDKan tadi Bu, sebenarnya respon masyarakat sejauh ini bagaimana? Respon masyarakat sejauh ini bersyukur ya, ada hasil yang alhamdulillah luar biasa dari respon masyarakat. Cuman dalam hal ini saya secara pribadi sebagai koordinator PTM mengharapkan lebih lagi ya dalam hal ini. Artinya karena selama ini masyarakat masih pasif istilahnya. Jadi kita melakukan kegiatan inovasi, entah kita yang datang ke masyarakat atau kegiatan bersama kader yang di kelurahan seperti itu, baru mereka datang. Nah, sebenarnya besar harapan dari kami, ini bagus juga untuk masyarakat. Mereka sadar
saya perlu menjaga kesehatan. Saya perlu melakukan deteksi dini dengan rutin datang minimal 1 kali 1 tahun. Ya. Seperti itu. Jadi kalau dia sendiri istilahnya tidak dioprak-oprak atau tidak ada pemberitahuan dari petugas kesehatan ya Mas Adnan. Dia tahu, oh saya ini waktunya periksa gitu. Ketika didapati hasilnya normal, tidak perlu menggerutu masyarakat. Kenapa? Ini namanya deteksi dini, ya. Berarti normal. Artinya apa? Ya harusnya bersyukur. Alhamdulillah tahun ini saya normal. Tahun depan periksa lagi, walaupun tidak ada keluhan. Nah, seperti itu. Itu harapan atau program dari pemerintah ya. Harapan kami. Yang sering terjadi justru soal normal nggak perlu periksa lagi. Akhirnya muncul gejala yang lebih serius ya Bu ya. Iya. Teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung dalam perbincangan pagi ini bersama dengan narasumber dari UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan, Anda bisa interaksi telepon atau WhatsApp 0811 345 4000. 0811 345 4000. Kembali ke Gatekeeper, Ayu. Pak Odi Widya yang hari ini melintas di Simpang 4 Masjid An-Nur Pare, ternyata juga ada kegiatan mengheningkan cipta selama 60 detik atau 1 menit yang diikuti oleh semua pengendara yang melintas di Simpang 4 Masjid An-Nur Pare. Peringatan dari pahlawan ya? Ya betul, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Ya. Pak Abdul Waras mengupdate kembali sudah sampai di Jalan Raya Pasar Sukorejo Pasuruan. Cuaca cerah, kendaraan ramai lancar. Ika. Bu Tika di Mojoroto Kota Kediri, mohon informasi jam pelayanan di puskesmas itu. Apakah hari Sabtu buka ya? Kalau buka sampai jam berapa? Ingin mendapatkan informasi pelayanan untuk poli gigi. Oke, teman-teman kita akan bahas sesaat lagi tetap di Public Interaktif bersama UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Radio Andika, informasi dan solusi. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB. UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. Radio Andika. Teman-teman, semoga kita bisa menjaga kesehatan secara optimal. Tapi kalau memang ada gejala penyakit, nggak usah ditunggu lama-lama sampai serius, sampai parah dulu ya Bu ya. Sebaiknya dideteksi dini, itu saya setuju itu. Makanya ke puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan kita ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang sudah masuk, monggo ditanggapi Budian mungkin ya. Budina dulu, monggo ditanggapi. Iya, tadi ada pertanyaan terkait jam operasional puskesmas ya. Jadi di hari Sabtu puskesmas tetap buka seperti biasanya. Untuk jam pendaftarannya, jika hari Sabtu kita buka mulai jam 7:30 sampai jam 9 pagi. Kalau untuk pelayanannya nanti sampai selesai. Tapi kalau untuk pendaftarannya di jam 7:30 sampai jam 9 pagi ya. Oke. Kalau Minggu tutup ya. Iya, kalau Minggu kita tutup. Iya. Itu untuk poli gigi sama ya? Sama, untuk poli gigi sama, kita melayani pengobatan gigi dan mulut, melayani pembersihan karang gigi, melayani cabut gigi, tambal gigi, konsultasi, dan juga melayani rujukan pasien gigi. Ya, cukup lengkap ya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan layanan kesehatan di puskesmas terdekat. Kalau mau ke layanan UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan, tadi juga nanti akan dilayani di jam-jam tersebut. Kalau hari yang lain selain hari Sabtu jam berapa Bu? Kalau hari Senin sampai dengan Kamis itu pendaftarannya kita buka jam 7:30 sampai jam 11:30 siang. Kalau hari Jumat pendaftarannya jam 7 sampai jam 9. 7 sampai 9. Iya. Oke. Dan nanti dilayani sampai selesai ya? Iya, sampai selesai. Oke.
Teman-teman silakan kalau ingin tanya-tanya bisa ke telepon atau WhatsApp 0811 345 4000, 0811 345 4000. Info Express. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengundang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk melakukan koordinasi penanganan kasus dugaan pemerasan yang disinyalir melibatkan pimpinan KPK pada hari ini. Sesuai undangan, koordinasi akan dilakukan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, koordinasi tersebut sebagai tahapan awal KPK mendengarkan penjelasan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri mengenai penanganan perkara tersebut. Info Express, persembahan PT Irfai Group, developer terpercaya untuk Indonesia, menyediakan hunian berkualitas dan berkelas. PT Irfai Group, partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Informasi klik irfaigroup.com. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Teman-teman bisa berinteraksi bersama narasumber Bu Nurbaiti Maulidina Effendi SKM, Koordinator Pelayanan Promosi Kesehatan, dan Bu Dian Triliana AMD Cup, Koordinator Pelayanan Penyakit Tidak Menular. Nama panggilannya bersama Bu Dina dan Bu Dian. Iya, hampir mirip. Iya. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. Tadi termasuk juga pelayanan di kelurahan, itu kan ada lansia PTM Iya, juga ya Bu ya. posyandu PTM. Untuk posyandu mendeteksi penyakit tidak itu ya. menular, iya. Karena usia produktif bisa periksa untuk mengantisipasi sakit yang diderita. Ya. Nah, untuk deteksi dini sebenarnya bisa dilakukan di mana saja, Bu? Iya, jadi seperti tadi sudah disebutkan Bu Dian, selain kita bisa ke puskesmas, kita juga bisa deteksi dini melalui posyandu PTM tadi. Nah, kalau di wilayah kerja kami di Puskesmas Kota Wilayah Selatan, itu posyandu PTM itu sudah tersedia di masing-masing RW di kelurahan. Wow. Iya, jadi per RW itu sudah punya satu posyandu PTM per RW. Wah. Iya. Itu setiap kapan atau setiap berapa hari? Ya, kalau bukanya itu posyandu PTM di kelurahan itu 1 bulan sekali. Iya, 1 bulan sekali. Selain di puskesmas, di posyandu PTM kita juga tadi berkaitan dengan inovasi ada SDGAN. Nah, sebenarnya SDGAN itu bedanya dengan pelayanan yang lain itu seperti apa? Jadi konsepnya ini kalau SDGAN itu kita yang datang ke sasaran. Jadi biasanya kita mengunjungi per kelurahan per RW di luar jadwal posyandu, di luar jadwal posyandu PTM yang sudah ada. Nah, nanti sebelumnya kita akan woro-woro nih kalau kita mau buka pelayanan PTM di RW tersebut. Nah, di situ nanti kita akan melibatkan kader dan di dalam kegiatan tersebut itu kita juga ada kegiatan konsultasi dokter. Lalu kita juga ada konsultasi gizi. Jadi di satu tempat itu nanti paket komplit. Jadi selain ada pemeriksaan PTM-nya, nanti hasilnya seperti apa bisa langsung dikonsultasikan ke dokternya. Oh, seperti oke. itu. Sementara untuk pemeriksaannya sendiri nih Bu Dina, meliputi apa saja sebenarnya? Iya, kalau pemeriksaan PTM itu kita ada pemeriksaan tekanan darah, lalu biasanya pemeriksaan penyakit tidak menular itu biasanya kita mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lalu juga ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, seperti itu ya Bu Dian. Ya. Secara khusus untuk pemeriksaan deteksi dini itu bertahap ya. Jadi tidak langsung kita lakukan seperti cek kolesterol, asam urat. Nah, jadi kita di sini ngikut alur pemerintah ya. Jadi yang disampaikan deteksi dini di sini pada awalnya dengan tahap pertama dilakukan wawancara faktor resiko. Di sini mungkin dia ada riwayat keluarga, misal stroke, keturunan ya. Ya, seperti itu Mas Adnan. Untuk riwayat keluarga, terus riwayat dia yang bersangkutan, mungkin dia pernah ada darah tinggi. Nah, mungkin dia pernah riwayat gagal jantung atau maksudnya sakit jantung atau penyakit yang lainnya seperti itu.
penyakit tidak menular di sini banyak ya, termasuk talasemi atau gangguan yang lainnya. Di sini ada istilahnya ada form beberapa pertanyaan seperti itu untuk riwayat penyakit yang bersangkutan. Setelah ditanya tentang riwayat penyakit yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan untuk pengukuran faktor resiko. Faktor resiko penyakit tidak menular itu apa saja? Yang pertama dilakukan pengukuran tinggi dan berat badan. Kadang ada yang mikir, cuman ngukur tinggi berat badan di rumah juga bisa. Saya juga punya timbangan seperti itu, Mas Anan. Ini di sini bedanya ya. Maksudnya apa tujuan pentingnya, Bu? Bisa dijelaskan? Jadi di sini dengan melakukan tinggi dan berat, langkah selanjutnya kita analisa indeks massa tubuhnya berapa. Seperti itu. Jadi kita hitung indeks massa tubuhnya berapa. Bila mana indeks massa tubuh dia lebih dari 25, artinya dia obesitas. Untuk nilai normalnya 18 sampai 25. Kalau kurang dari 18 artinya gizinya kurang. Seperti itu. Dan harus diperbaiki atau ditingkatkan ya. Awal deteksi dini dengan obesitas ya, ini ya masukan sudah langkah pertama. Ada cara lain untuk deteksi dini obesitas, yaitu dengan pengukuran lingkar perut. Ini mungkin baru beberapa warga mulai mengikuti yang ini ya. Kalau IMT kan sudah kita sejak masa SD dulu sudah mengenal, tahu ini ya. Jadi dengan pengukuran lingkar perut, pada laki-laki tidak boleh lebih dari 90 cm. Lingkar perutnya? Lingkar perut, ya Mas Adnan. Lingkar perut ini setinggi dengan pusat. Jadi di sini ada lemak. Kalau kita kelebihan berat badan, kadang berat badannya normal tetapi lingkar perutnya lebih ya. Ini termasuk jenis obesitas. Jadi namanya obesitas sentral. Kalau pada wanita lebih dari 80 cm. Seperti itu. 80 sampai 90 ya, Bu ya, perbedaannya. Ini sebagai patokan paling tidak nanti di rumah bisa dicoba sendiri ya. Hanya dengan seutas metelin kita bisa mencegah lebih lanjut penyakit-penyakit tidak menular. Teman-teman silakan kalau ingin interaksi bisa tanya-tanya melalui telepon atau WhatsApp 0811 345 4000. 0811 345 4000. Kaget kiper Silvi. Pak Udin dari Surabaya mengarah ke Jombang via arteri lancar selama perjalanan, cuaca juga cerah. Pak Sapuan baru saja mengirimkan video perjalanan dari Surabaya mengarah ke Nganjuk untuk lalu lintas landai. Pak Sapuan juga melihat evakuasi bis yang terlibat insiden lalu lintas ya di kilometer 679 juga baru selesai. Pak Imam Sugianto mengirimkan beberapa rekaman video melalui CCTV di beberapa titik kota Kediri seperti Simpang 4 Semampir dan Simpang 4 Brawijaya juga melaksanakan mengheningkan cipta dalam rangka peringatan Hari Pahlawan yang diikuti oleh pengguna jalan. Bu Hasna dari Blitar masuk ke Kediri Kota untuk lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Ika. Pak Bowo di Ngronggo, Kota Kediri, pelayanan posyandu lansia bisa didapatkan di puskesmas atau kelurahan ya. Bu Ratna di Rejo Mulyo, Kota Kediri, apakah sudah ada puskesmas di wilayah kota itu yang dilengkapi dengan pelayanan IGD 24 jam? Kita akan bahas sesaat lagi teman-teman. Anda bisa ikuti tetap public interaktif bersama UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Radio Andika, informasi dan solusi. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan
pelayanan kesehatan serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan Puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. 105,7 Radio Andika. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Monggo Bu Dina bisa ditanggapi dulu. Ya, jadi ada pertanyaan tadi untuk mengakses posyandu PTM per RW itu tempatnya di mana? Seperti itu ya tadi. Puskesmas atau kelurahan? Oh ya, kalau untuk posyandu PTM ada di kelurahan tadi yang saya sudah sebutkan. Jadi masing-masing RW itu sudah punya. Nah, untuk tempatnya karena memang posyandu PTM itu punyanya salah satu UKBM, di mana UKBM itu konsepnya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi tempatnya pun juga biasanya di rumah salah satu warga di kelurahan tersebut. Jadi kalau untuk ingin tahu tempat posyandu PTM-nya itu di mana, bisa menghubungi kader kelurahan setempat atau bisa tanya di WA Puskesmas di 081 130 45540. Oh. Ya, yang pasti di setiap RW-nya sudah ada, tapi kalau untuk tempatnya yaitu tadi di salah satu rumah warga. Oke. Kalau di tempat saya Pak RW biasanya nge-share informasi di grup. Ya, gitu kan di grup WA setempat gitu kan. Besok ya. ada pelaksanaan PTM posyandu PTM Ya, ini posyandu di PTM. mana rumahnya jam sekian gitu ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mungkin Bu Dian ya. Oke, silakan Bu ditanggapi. Untuk pelayanan IGD di Puskesmas selama ini di Kota Kediri ada beberapa puskesmas ya. Jadi tidak semua puskesmas, dalam hal ini 9 puskesmas di Kota Kediri buka 24 jam pelayanan karena Kota Kediri termasuk kota kecil. Jadi pemerintah mungkin pertimbangkan banyak hal termasuk dari segi ketenagaan, pembiayaan. Jadi kita bila mana memerlukan layanan IGD di puskesmas, ada di Puskesmas Ngeleteh, Merican, dan di Baluwerti. Tetapi sejauh ini untuk penggunaan IGD Nyon Sewu kan 24 jam sesuai dengan kasus. Bila mana terdekat tidak harus ke puskesmas. Seperti wilayah kita di Puskesmas Kota Wilayah Selatan, itu areanya selatan ya. Justru yang terdekat dengan Gambiran. Jadi bila mana diperlukan layanan UGD, langsung tindak ke Gambiran juga boleh. Seperti itu. Ya, tergantung nanti kondisi si pasien sendiri ya. Kalau butuh penanganan cepat atau urgent bisa langsung ke IGD. Kalau selatan mungkin lebih dekat ke RSUD Gambiran ya. Iya. Oke. Ya, teman-teman ke gatekeeper dulu. Ayu. Bu Narsih, perjalanan dari Kediri arah Surabaya via arteri sampai di Perak Jombang perjalanan lancar. Dari tadi juga ikut menyimak talk show Puskesmas Kota Wilayah Selatan. Topiknya menarik untuk diikuti. Dari Bu Tuti yang ada di Tulungagung juga sama. Narasumber talk show-nya cukup menarik. Baru tahu kalau deteksi obesitas bisa dilakukan mandiri dengan mengukur lingkar perut. Nanti bisa dicoba di rumah. Dari Pak Wahyudi, perjalanan Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo, saat ini sampai di Ploso Mojo, lancar 2 arah. Oke, Ika. Pak Dandang di Rejomulyo, Kota Kediri, mohon maaf tadi tertinggal terkait dengan pelayanan S-Dekan. Untuk konsultasi gizi, apakah bisa ya pencegahan stunting karena anaknya usia 2 tahun? Oke. Kita akan ikuti jawaban dari teman-teman UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan sesaat lagi, teman-teman. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB.
KB, UKM, Pelayanan Promosi Kesehatan, dan PTM, Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan Puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda. Radio Andika. Monggo Bu Dian ditanggapi ya tadi pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk konsultasi gizi terkait kasus stunting. Jadi ini monggo langsung menghubungi atau hadir di puskesmas wilayah setempat nggih. Sesuai dengan alamat terdekat, karena kasus stunting ini penanganannya lebih lanjut ya. Istilahnya bukan hanya sekedar informasi atau pengetahuan yang bisa kita sampaikan, tetapi ada program dari pemerintah sampai ada PMT ya istilahnya, ada paket-paket yang diberikan seperti itu. Apalagi ini usianya masih 2 tahun, jadi kasus balita. Ini Pendampingannya agak jangka panjang gitu ya Bu ya. Jadi nanti sampai pendampingan balita baru disampaikan lulus istilahnya. Bahwa Jadi ini monggo. sudah memenuhi syarat atau sudah dianggap baik gitu ya. Ada Jadi, pendampingan, prosesnya cukup panjang ya. Langsung Oke. tindak aja ke puskesmas setempat nggih. Ada petugas gizi di sana nanti yang bisa mengarahkan lebih lanjut. Ya. Itu kita kira-kira Pak Danang di Rejomulyo Kota Kediri. Bu, tadi ada tambahan berkaitan dengan pemeriksaan tadi ya, deteksi dini. Iya, tentang deteksi dini tadi setelah pemeriksaan deteksi obesitas, untuk lebih lanjut dilakukan pemeriksaan tensi. Pemeriksaan tensi bila mana tensinya lebih dari 140 untuk diastol atau batas, untuk sistol untuk batas atas, dan diastol untuk batas bawahnya lebih dari 90. Nah, ini dikatakan hipertensi ya, atau darah tinggi. Itu biasanya kita lakukan rujukan. Kalau di posyandu kita lakukan rujukan di puskesmas. Atau dia menyampaikan kalau saya FKTP satunya di dokter siapa atau di klinik mana, kita arahkan ke sesuai vaskesnya. Karena harapannya supaya mendapat penata laksanaan lebih lanjut. Dari sini Nyun Sewu ada banyak warga yang sering berpikir loh, saya enggak apa-apa, enggak ada keluhan. Nah, ini justru menjadi perhatian ya dari masyarakat, bahwa penyakit tidak menular itu tidak selalu bergejala. Nah, jangan sampai sudah komplikasi baru merasa butuh petugas kesehatan. Nah, dari sini monggo kalau dikatakan atau dinyatakan didiagnosis penyakit tidak menular, misal hipertensi atau sakit yang lain, tidak usah berkecil hati, karena dengan justru deteksi ini kita bisa lakukan lebih lanjut tindakan supaya tidak sampai terjadi komplikasi. Seperti itu. Kalaupun nanti diarahkan dari darah tinggi, kasus pertama biasanya kita lakukan edukasi, tidak selalu minum obat ya. Kita lakukan edukasi, kita ubah, kita lakukan cerdik ya di sini yang disampaikan. Ada cek rutin kesehatan, enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik di sini 3 kali per minggu. Satu kali olahraganya 30 menit. Terus untuk diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ini yang pertama kita lakukan. Dengan harapan kita merubah gaya hidup ya intinya. Iya. Kuncinya cerdik itu. ya. Jangan menunggu sakit dulu baru ke vaskes gitu kira-kira Bu ya. Bu Dina, untuk teman-teman atau masyarakat yang ingin mendapatkan layanan kesehatan atau informasi-informasi yang perlu ya kita butuhkan, khususnya untuk UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan, harus kemana Bu? Iya, jadi bisa diakses di Instagramnya Puskesmas, ada di puskesmas_kota_wilayah_selatan, itu Instagram Puskesmas. Atau jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung WA di nomor Puskesmas di 081130455540. Ya. Ya, jadi di situ informasinya lengkap sekali. Ada edukasi, lalu juga ada kegiatan apa sih Puskesmas, itu biasanya juga kita posting di Instagram Puskesmas. Ya, ini ada apresiasi komentar dari Bu Mas Ripah Ipah
yang menulis di kolom komentar live streaming. Masya Allah, tabarakallah, senang lihatnya talk show ini. Alhamdulillah. Itu juga salah satu tujuan kami ya Budian. Semoga Iya, talk show benar. ini membawa manfaat untuk yang mendengarkan, untuk Amin. semuanya. Iya. Budina, Budian, matur nuwun rawuhipun. Ya, terima kasih Mas Adnan. Terima Ya. kasih Mas Adnan. Teman-teman, ini tadi narasumber dari UPT Puskesmas Kota Wilayah Selatan, ada Bu Nurbaiti Maulidina Effendi SKM, Koordinator Pelayanan Promosi Kesehatan, kemudian Bu Dian Triliana MDkap, Koordinator Pelayanan Penyakit Tidak Menular. Semoga kita senantiasa bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Anda baru saja mengikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan ingin mewujudkan Kota Kediri yang sehat, mandiri, dan berkeadilan. Banyak inovasi kesehatan dilakukan di berbagai puskesmas di Kota Kediri, baik dalam gerakan masyarakat hidup sehat, sistem penanggulangan gawat darurat, meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan, baik alat kesehatan maupun teknologi informasi kesehatan. Puskesmas akan melayani masyarakat dengan berbagai layanan, UKP, pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi mulut, KIA, dan KB, UKM, pelayanan promosi kesehatan, dan PTM, pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, serta program peningkatan mutu. Mari, jadikan puskesmas sebagai rujukan pertama kesehatan Anda.